Halo Sobat Sakar, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Hero Dog: The Journey Home. Film ini bercerita tentang seorang lelaki buta yang terdampar di sebuah pulau bersama seekor anjing. Dengan mata yang tidak bisa melihat, lelaki tersebut menyusuri hutan agar bisa keluar dari pulau tersebut dengan hanya dipandu oleh seekor anjing. Film ini disutradari oleh Richard Boddington, dibintangi oleh Steve Brier, Zachary Arthur, Morgan Di Pietrantonio, Natasha Henstridge, dan sederet bintang lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Hero Dog: The Journey Home. There we are. You stay there now. You stay there. Di sebuah dermaga terlihat seorang lelaki buta yang hendak menaiki sebuah speedboat. Dia bernama David. Dan di atas speedboat tersebut sudah ada anjing yang bernama Chinook. Chinook ini merupakan anjing milik saudari dari David. Lalu kemudian seorang pria tua membantu David untuk bisa menaiki speedboat tersebut. Dia bernama Fred Boggs, yang merupakan pengemudi speedboat tersebut. Di perjalanan, David bercerita kepada Kapten Boggs bahwa ia mengalami kebutaan setelah ia terkena bom saat mengikuti perang di Afghanistan. Ia juga menceritakan bahwa istrinya telah meninggal 2 tahun lalu karena kanker. David mempunyai 2 orang anak yang kini diasuh oleh saudarinya. Mereka pun terus bercengkrama menceritakan kehidupannya masing-masing. Selang beberapa lama, masalah pun terjadi saat Kapten Boggs tiba-tiba mengalami serangan jantung. Speedboat yang melaju kencang pun tidak ada yang mengendalikan. David pun panik. Lalu David berusaha untuk mengendalikan speedboat tersebut. Tapi karena David tidak bisa melihat, akhirnya mereka pun terdampar. Di waktu bersamaan, kedua anak David, Max dan Erin, dan bibi mereka bernama Susan, sudah menunggu kedatangan David di sebuah dermaga. Namun, David tak kunjung datang. Kemudian Susan menghubungi rekan kerja David untuk memastikan kepulangan David. I'm here at the dock in Port Moody and he hasn't shown up. Call me back as soon as you can. Okay, thanks. Di sisi lain, David mencoba untuk menelepon Susan, tapi tidak bisa, karena di handphonenya tidak terdapat sinyal. Call home. Setelah hari sudah malam, Susan pun meminta bantuan kepada polisi agar mengirimkan tim SAR untuk mencari David, dan juga memberitahu polisi tersebut bahwa David merupakan seorang yang tidak bisa melihat. Kembali ke David, dia mengecek keadaan Kapten Boggs yang belum sadar. Lalu David mencoba memanggil bantuan menggunakan radio komunikasi yang terdapat di kapal tersebut. Mayday. Mayday. Tapi usahanya sia-sia. Keesokan harinya, setelah David terbangun dari tidurnya, dia kembali mengecek keadaan Kapten Boggs. Karena khawatir dengan keadaan Kapten Boggs yang tak kunjung sadar, David pun menuliskan sebuah catatan untuk memberitahu jika ada orang yang datang ke kapal tersebut, bahwa dirinya telah pergi untuk mencari bantuan. Akhirnya David pun pergi dengan membawa bekal dan peralatan seadanya. David hanya mengandalkan seekor anjingnya ia ikat untuk menuntun dan menjadi penunjuk jalan baginya. Lalu terlihat Susan yang mendatangi basecamp tim SAR. Dia bertemu dengan Kapten Walker, yang merupakan ketua dari tim penyelamatan. Come on in, Mrs. Wade. Susan menanyakan perihal penyebab hilangnya speedboat yang ditumpangi David. Dan Kapten Walker pun bingung karena kecelakaan tersebut tidak meninggalkan jejak. Kembali ke David, ia berjalan memegangi tali yang diikatkan kepada Chinook. Namun karena Chinook berjalan terlalu cepat, David pun harus terjatuh, hingga membuat rompi yang ia pakai mengembang.
Setelah hari sudah malam, mereka pun beristirahat, lalu menjatah makanan yang ia bawa dengan Chinook. Kemudian David mendengar suara hewan buas yang membuatnya takut. Buddy, we gotta ration this. Karena sebelumnya David belum pernah berkemah. Berbeda dengan anak lelakinya yang justru terobsesi dengan hutan. Keesokan harinya, seorang nelayan menemukan speedboat milik Kapten Boggs yang terdampar. Lalu, nelayan tersebut langsung melaporkannya kepada tim SAR. Adegan kembali kepada David. Ia dibawa untuk menyeberangi sungai oleh Chinook. David pun ragu karena ia tak tahu seberapa dalam sungai tersebut. Tapi si anjing justru berjalan lebih dulu melewati bebatuan meninggalkan David. Mau gak mau, akhirnya David pun ikut menyeberang. Karena David tidak bisa melihat, ia pun bersusah payah berenang menyeberangi sungai tersebut. Setelah berhasil sampai ke tepi sungai, si anjing pun datang menghampiri David. Scene berpindah saat Kapten Walker datang ke rumah Susan. Ia mengabarkan bahwa seorang nelayan telah menemukan speedboat milik Kapten Boggs. Mendengar kabar tersebut, Susan pun terlihat senang. Namun setelah Susan menanyakan perihal keadaan David, ia pun kaget karena David tidak ada di speedboat tersebut. Kapten Walker memberitahu Susan kalau David telah meninggalkan sebuah catatan bahwa David telah pergi bersama anjingnya untuk mencari bantuan. Kemudian Max membawa sebuah peta dan meminta Kapten Walker untuk menunjukkan lokasi ditemukannya speedboat tersebut. Lalu Max menandainya di peta tersebut. Kembali ke David, setelah ia berhasil berenang menyeberangi sungai, alhasil kini seluruh pakaiannya pun basah. Lalu David mengumpulkan ranting untuk membuat api unggun menggunakan pistol suar yang ia bawa, untuk mengeringkan pakaiannya dan menghangatkannya di waktu malam. Di sisi lain, Max sangat kesal kepada tim SAR karena ayahnya belum juga berhasil ditemukan. Keesokan harinya, Max bergegas mempersiapkan peralatan, karena ia memutuskan akan pergi mencari ayahnya. Sebelum pergi, Max membangunkan Erin untuk mengajaknya pergi mencari ayahnya. Pada awalnya, Erin tidak mau ikut, tapi karena teringat pada sang ayah, akhirnya ia pun menyusul Max untuk ikut. Setelah mereka pergi, Susan menemukan catatan yang sengaja Max tinggalkan. Mengetahui bahwa Max dan Erin pergi mencari ayahnya, Susan pun panik dan melaporkannya pada Kapten Walker. Scene berpindah saat David sedang berjalan. Tiba-tiba ia dihadang oleh seekor macan. Nah, loh, mau kemana? Kemudian David mengeluarkan pistol suar yang ia bawa untuk ditembakkan ke macan tersebut. Karena David tidak bisa melihat, ia pun kesulitan mengarahkan tembakannya. Benar saja, tembakannya pun meleset. Lalu ia mencoba menembaknya lagi. Beruntung, tembakan kedua berhasil membuat macan tersebut kabur. Di malam harinya, Max dan Erin beristirahat dan mendirikan tenda. Namun ketika Max hendak tidur, ia dikejutkan dengan keberadaan seekor binatang yang masuk ke dalam tenda. Sontak saja, Max langsung meronta-ronta karena ketakutan. Esok harinya, dalam keadaan hujan, Max dan Erin kembali berjalan menuju sungai. Lalu terdapat sebuah arus yang harus mereka lewati. Kemudian, Max memberikan tasnya kepada Erin untuk Erin lemparkan ketika Max sudah menyeberang. Namun saat Erin melemparkan tasnya, tiba-tiba Erin malah menjatuhkan tasnya hingga membuat tas itu pun hanyut. Hal tersebut membuat Max marah karena tas itu berisi peralatan dan makanan. Beruntung, Max masih mempunyai sebuah kompas dan kapak yang ia simpan di kantung jaketnya. Di sisi lain, Susan bersama Kapten Walker sedang mencari Max dan Erin. Namun, mereka dikagetkan dengan kehadiran seekor serigala yang datang menyerang Kapten Walker. Beruntung, Susan membantu dan berhasil mengusir serigala tersebut. Akibatnya, tangan Kapten Walker pun terluka.
dan mereka pun memutuskan untuk kembali ke base camp. Scene berpindah saat David sedang berjalan. Ia mendengar suara helikopter yang melintas. Kemudian ia berteriak dan memberikan tanda menggunakan jaketnya. Tapi usahanya sia-sia. Helikopter itu malah pergi karena tidak melihat David. Setelah itu, David menghancurkan handphonenya untuk mengambil cermin yang terdapat di dalam handphone tersebut. Cermin itu akan ia gunakan untuk memberikan tanda jika nanti sebuah helikopter datang kembali. Hari berikutnya di perjalanan David harus terjatuh karena langkahnya terhalang oleh sebuah pohon yang tumbang. Sialnya, kaki David terperosok dan terjepit oleh pohon tersebut hingga membuat ia terjebak karena ia tidak bisa mengeluarkan kakinya. Di tengah keputusasaannya, terdengar suara helikopter yang melintas. Kemudian David mengeluarkan cermin dan mengangkatnya, agar bisa memberi tanda dengan pantulan cahaya tersebut. Tapi usahanya sia-sia. Di tempat lain, salah satu kru dari Kapten Walker menemukan tas milik Max yang saat itu hanyut di sungai. Melihat hal itu, Susan semakin cemas, karena mengetahui Max dan Erin hidup di hutan tanpa peralatan dan makanan. Kembali ke David, ia yang sudah tidak bisa kemana-mana karena terjebak, akhirnya putus asa. Kemudian ia melepaskan tali yang terikat di leher Chinook dan menyuruhnya untuk pergi. Akan tetapi di perjalanan, Chinook justru bertemu dengan Max dan Erin. Kemudian anjing itu pun membawa mereka menuju tempat ayahnya terjebak. Hingga akhirnya mereka pun bertemu dan saling melepaskan rindu. Setelah itu, Max dan Erin pun membantu ayahnya agar bisa keluar dari jebakan tersebut. Singkat cerita, mereka pun kembali melakukan perjalanan untuk mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Dan kini David bisa lebih mudah dalam menyusuri jalan atau menyeberangi sungai. Karena di setiap langkahnya, kini ia dituntun dan diberi arahan oleh anak-anaknya. Hingga suatu ketika, mereka mendengar suara helikopter yang melintas. David pun langsung memberikan cermin miliknya kepada Max, dan menyuruh Max agar memberikan tanda kepada helikopter tersebut. Pantulan cahaya dari cermin itu pun berhasil dilihat oleh kru dari helikopter tersebut. Tapi helikopter itu malah pergi. Mereka pun menjadi pesimis, tidak akan bisa keluar dari hutan tersebut. Kemudian, scene berpindah. Kapten Walker memberikan kabar kepada Susan bahwa krunya telah melihat kilatan cahaya di hutan. Namun pada saat itu, helikopternya kehabisan bahan bakar dan memutuskan pergi untuk mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Susan pun terlihat sangat senang, hingga ia pun ikut dalam helikopter tersebut untuk menjemput David dan anak-anaknya yang berada di hutan. Setelah mereka sampai di hutan tempat kilatan cahaya itu terlihat, akhirnya Kapten Walker dan Susan pun berhasil menemukan David dan kedua anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Setelah berpelukan satu sama lain, mereka pun bergegas menaiki helikopter untuk pulang. Setibanya di base camp, kedatangan mereka pun disambut tepuk tangan meriah oleh semua kru yang ada di base camp tersebut. Dan film pun tamat.